Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya untuk para angler yang ada di Nusantara ini. Kembali lagi bersama saya Pendi Fishing. Mumpung bulan-bulan ini cuaca lagi tidak kondusif dan ombak pun lagi tidak bersahabat, kita luangkan waktu sejenak. Untuk video kali ini saya akan berbagi tips atau ilmu gimana caranya bawa udang dalam perjalanan jauh. Karena mungkin sebagian angler masih belum paham gimana caranya agar udang itu selalu sehat, bugar sampai ke tempat tujuan. Oke. Sebelum langkah yang pertama, kita ngopi dulu. Santai dan relax. Kita merokok dulu. Oke, sebelum langkah yang pertama, kita pastikan dulu udang apa yang kita bawa. Soalnya udang ada 3 macam, peci, impes, dan panami. Itu tidak boleh dicampur, karena kalau dicampur sebagian udang yang dibawa itu kemungkinan besar akan mati. Karena dari ketiga jenis udang ini ada salah satu jenis yang sifatnya kanibal, yaitu panami. Oke, kita coba jelaskan udang peci dulu. Kalau kalian bawa udang peci, itu airnya harus air murni, air asin, air laut murni. Karena udang peci sendiri udang alam, jadi airnya pun harus dari alam juga, biar tidak harus adaptasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bawa udang 1 kilo, itu kembunnya harus berdiameter 50 cm, atau gambarannya kaleng cat yang 25 kilo, kurang lebihnya itu, agar masih bisa bergerak walaupun tidak leluasa, tapi itu sudah cukup. Dan juga yang ketiga, aerator harus mendukung, harus bagus. Kalau sudah aerator mendukung, itu tidak perlu aerator 2 atau 3, cukup 1 aja. 1 juga udah cukup. Karena kalau aerator sudah menunjang, kalau sudah kayak menggolak air mendidih, itu udah cukup memenuhi oksigen untuk 1 kilo. Kalau dipaksa 2, itu justru udang akan selalu bergerak karena sesak, jadi keuntal lagi sama semburannya keuntal lagi, jadi udang tidak bisa istirahat dan ujung-ujungnya lemas. Kalau udang yang bagus itu udang yang diem, ngumpul, nggak banyak bergerak, itu udang yang sehat. Itu. Terus lebih idealnya lagi kita kasih es batu. Es batunya juga jangan terlalu banyak. Cukup 1 liter air, perbandingannya es batunya segini. Es batu plastik es saja ini, itu udah cukup, karena fungsinya untuk menyejukkan saja dan juga membantu oksigen. Itu udang peci. Setelah nyampe ke tempat, kalau kita ngetrip pakai perahu, kemungkinan besar ada tempat styrofoam untuk dipindahkan. Itu kalau sudah dipindahkan dengan medianya luas, boleh pakai aerator 1, 2, sampai 3, itu lebih bagus. Soalnya udang sudah bisa menyebar, masih bisa bergerak leluasa, itu perlu aerator 2. Oke, itu udang peci. Sekarang saya jelaskan udang panami. Kalau panami, satu, air tidak perlu harus asin. Perbandingannya
1 liter air laut 2 liter 1 liter air laut 2 liter air sumur atau air bor, atau 1:3 juga boleh, karena Panami tidak perlu asin, karena udang ternak pakai air payau pun dia bertahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aerator juga mendukung, harus bagus, dan juga kembali lagi tidak perlu 2 atau 3. Kalau aeratornya sudah bagus, cukup 1 aja juga udah cukup. Karena kembali lagi tadi yang saya jelaskan, udang akan teruntal-untal terus dan tidak bisa beristirahat, dan ujung-ujungnya akan lemas dan mati. Lebih parahnya lagi kalau Panami, kalau yang lemas pasti dimakan atau dimangsa sama temennya, apalagi yang molting itu akan dimangsa, karena Panami sendiri sifatnya kanibal, dia akan memangsa temannya sendiri, bahkan saudaranya sendiri. Terus selanjutnya yang ketiga, dalam perjalanan tidak perlu ganti air, karena Panami sendiri walaupun airnya sudah keruh juga dia akan bertahan. Yang penting aerator mendukung, dia akan bertahan. Tidak seperti peci harus diganti sebagian, pertengahan jalan harus diganti, karena peci sendiri harus jernih, airnya harus jernih, tidak bisa keruh. Kalau keruh dia akan mati. Dan juga sama seperti peci, idealnya lagi pakai es batu, dan sama perbandingannya juga seperti yang dijelaskan waktu awal, tidak perlu banyak es batunya, cukup untuk menunjukkan saja. Begitupun kalau sudah di tempat tujuan dan akan dipindahkan ke tempat yang luas, itu aerator ditambah 2 ataupun 3 itu lebih bagus. Dan sebagian air harus diganti dengan air laut, jangan semua. Itu untuk udang Panami. Yang terakhir, kalau udang impes itu jauh lebih mudah, simple sekali. Tinggal medianya dikasih es batu, kasih tatakan saringan, terus atasnya dikasih kain basah, baru udangnya dimasukin di kain, dilempit, tutup, tinggal bawa. Udang impes kuat, tahan lama. Dengan kondisi seperti itu juga dia akan bertahan. Bahkan kita kantongin juga dengan kantong yang basah, itu udang tetap hidup. Itu udang impes. Cuma bedanya kalau impes kurang aktif, idealnya untuk nodong ataupun untuk mancing ke tengah, itu lebih bagus impes. Oke, itu aja tips dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, walaupun tidak dipraktekkan, tapi penjelasan saya mungkin ringan dan mudah dipahami. Oke, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jalan bang.